Ya, Bang. Udah. Perkenalkan, kami dari PER 02 dengan saya sendiri Agnes Mapaung dengan NIM 12S2009 dan PER saya Lukas Ronaldi Huta Barat dengan NIM 12S19036. Di sini kami akan mendiskusikan taks yang Bapak berikan kepada kami. Tugas kali ini adalah kelanjutan dari tugas terstruktur sebelumnya dengan penekanan pada aspek indirection. Utet dan Ucok telah mengembangkan sebuah simulator untuk mensimulasikan entitas-entitas pada ruang lingkup dunia akademik. Simulator tersebut masih sederhana dan memiliki banyak ruang pengembang. Utet dan Ucok mengidentifikasi setidaknya ada 4 fungsionalitas yang dapat dikembangkan. Pertama, fitur yang pertama adalah penyimpanan informasi GPA atau Grade Point Average, atau yang biasa disebut IPK, Indeks Prestasi Kumulatif, atau IPS, Indeks Prestasi Semester, untuk konteks periode yang lebih pendek. 2. Fitur untuk menampilkan sekumpulan enrollment yang dikemas dalam sebuah array. Fitur ini bermanfaat untuk memudahkan manajemen data. 3. Fitur kedua adalah pemberian nilai terhadap suatu enrollment atau rencana studi. 4. Fitur untuk menghitung GPA. Kemarin sore, Butet dan Ucok yang kurang kerjaan ini menemui dosen pemrograman yang minggu lalu menugaskan mereka mengembangkan simulator. Mereka menyampaikan ide mereka untuk melanjutkan pengembangan dan menambahkan keempat fitur. Ide mereka diterima dan mereka diizinkan untuk merealisasikan ide tersebut. Lalu, dalam merealisasikan idenya, Butet dan Ucok lebih banyak berpikir dan berdiskusi daripada langsung menulis kode. Mereka merencanakan pendekatan yang akan digunakan. Butet ingin mempertahankan konsep dan desain yang telah ada pada simulator dan lebih memilih untuk bekerja dengan mengikuti pola yang sama. Dengan demikian, tidak akan merusak apa yang sudah ada. Setelah beberapa saat melakukan brainstorming, Butet dan Ucok kemudian menyepakati 1. Melakukan GPA sebagai bagian dari entitas student dan tipe data float. Selain itu, GPA akan selalu direpresentasikan dalam 2 digit presisi. Oleh sebab itu, implementasi fungsi print student perlu disesuaikan. Kedua, untuk memudahkan manajemen data, enrollment akan disimpan dalam array. Sebagai batasan, array akan di-set size 10 elemen. Di masa mendatang, ukuran ini dapat dibuat dinamis. 3. Untuk menampilkan enrollment yang tersimpan pada array, akan dikembangkan sebuah fungsi baru print assignment yang perilakunya sangat mirip dengan print assignment. Perbedaannya terletak pada tipe masukan. 4. Untuk mengeset grade dari suatu enrollment akan dikembang sebuah fungsi baru, set enrollment grade. Nilai diberikan pada sebuah enrollment dengan course dan student yang relevan. Jika terdapat lebih dari satu enrollment yang relevan, maka grade akan diberikan pada enrollment yang paling akhir dimasukkan. 5. Untuk menghitung GPA yang akan dikembangkan sebuah fungsi baru, kalkut GPA. Pada saat menghitung GPA, hanya memperhitungkan enrollment yang relevan saja. Nah, jadi solusinya itu entitasnya harus didefinisikan pada berkas akademik.h dengan entitas course, student, dan enrollment dalam bentuk structure, sementara opsi pada nilai dan semester itu dalam bentuk enum. Nah, pada akademik.h juga dituliskan spesifikasi
untuk menyelesaikan tugas-tugas ini. Atribut barunya kayak seperti GPA pada setiap student dan memiliki fungsi prototypes yang diperlukan telah didefinisikan pada Akademik.h. Nah, jadi di sini yang diperbolehkan itu untuk diubah hanya berkas Akademik.c. Pada berkas tersebut berisi implementasi dari spesifikasi. Implementasi yang dikerjakan butet harus merujuk pada spesifikasi. Jadi outputnya terjadi perubahan pada format keluaran, yaitu pada print student dengan tambahan nilai GPA pada segmen akhir. Lalu yang kedua untuk print enroll-nya, pada dasarnya sama dengan print enrollment. Jumlah baris keluaran sesuai dengan banyak elemen pada array yang diberikan sebagai parameter. Nah, untuk kompilasi harus menyertakan program dan Akademik.c yang berisi implementasi dari spesifikasi. Berikut adalah contoh perintah untuk mengkompilasi T06_1.c, berarti T06 nama file diikuti dengan Akademik.c min_o T0601. Dari kompilasi tersebut dihasilkan execute T06_01. Berikut keluarannya itu nanti diharapkan NIM 12S 1102 dengan mata kuliah Visual Programming SKS-nya 2, nilainya D. Lalu NIM 10S 1002 mata kuliah Procedural Programming 2 SKS, nilainya D. Procedural Programming. Lalu 12S 20 999 Wiro Sableng dengan SKS 2020 jurus apa ini? Kok berbeda? Mata kuliah jurusan informasi. Oh, itu angkatan 2020. Jurusan Prodi Information System. Sistem Informasi. IP-nya 0,0. Berarti pada Q1 tidak hanya NIM mata kuliah dengan SKS dan nilai juga, ada juga dengan NIM nama angkatan prodi dengan Angkatan IP. Prodi. Nah, begitu IP. seterusnya. Case 2 berbeda lagi. Case 2 dengan tambahan 2 NIM tambahan tampilan 2 NIM dan non. Di sini dia tidak ditampilkan angkatannya dan juga prodinya. Jadi yang ditampilkan NIM-nya saja. Ya, yang berbeda-beda ya, ada yang NIM nama prodi dengan IP, ada juga dengan NIM grade dan IP. Jadi ada 4 case dengan tampilan yang berbeda-beda yang akan dikerjain. Sekian diskusi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, Pak.